Halo kawan catatan lelaki sunyi, penikmat nostalgia, dan pencinta kenangan masa lalu. Apakah kamu pernah merasakan sensasi menunggu surat datang di kotak pos? Atau mungkin kamu termasuk generasi yang masih ingat betapa serunya mengumpulkan kartu pos dari berbagai tempat wisata? Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan memori anak 90-an, kartu pos. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar kartu biasa loh. Ada hal unik yang tersembunyi di balik selembar kartu pos yang mungkin belum banyak dari kita ketahui. Jadi, kalau kamu ingin bernostalgia sambil menemukan rahasia baru tentang masa kecilmu, tonton sampai habis ya. Kartu pos era 90-an adalah sebuah fenomena budaya yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat pada masanya. Di tengah derasnya arus teknologi seperti telepon rumah dan pager, kartu pos menjadi salah satu cara paling personal untuk tetap menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat. Namun, tahukah kamu bahwa kartu pos lebih dari sekadar media pengirim pesan? Kartu pos juga menjadi simbol eksplorasi, cerita perjalanan, bahkan identitas diri pemiliknya. Saat seseorang mengirim kartu pos dari suatu tempat, itu tidak hanya sekadar menyampaikan kabar, melainkan juga memberikan kesan mendalam tentang destinasi yang dikunjungi. Di tahun-tahun tersebut, kartu pos memiliki daya tarik tersendiri karena desainnya yang unik dan penuh warna. Setiap kartu pos selalu dibuat dengan sentuhan artistik yang mencerminkan budaya lokal atau keindahan alam daerah tertentu. Misalnya saja, kartu pos bergambar Candi Borobudur atau pantai-pantai eksotis di Bali yang membuat siapapun yang menerimanya langsung merasa ikut berkelana ke sana. Bagi para kolektor, kartu pos bukan hanya benda fisik semata, melainkan potongan kenangan yang membawa mereka kembali ke momen-momen indah dalam hidup. Bahkan ada yang rela berburu kartu pos langka demi melengkapi koleksinya. Tapi, tahukah kamu bahwa ada sisi lain dari kartu pos yang jarang disadari oleh banyak orang? Selain sebagai sarana komunikasi dan objek koleksi, kartu pos juga menjadi medium ekspresi seni dan imajinasi. Banyak seniman di era 90-an menggunakan kartu pos sebagai kanvas mini untuk menuangkan ide-ide kreatif mereka. Dengan ruang yang terbatas, mereka harus pandai-pandai menyampaikan pesan secara visual maupun verbal tanpa kehilangan esensi ceritanya. Ini adalah tantangan tersendiri bagi para seniman. Namun justru inilah yang membuat kartu pos begitu istimewa. Selain itu, kartu pos juga memiliki nilai historis yang luar biasa jika ditelusuri lebih dalam. Bayangkan saja setiap goresan pena dan cap pos yang tertera di kartu pos adalah jejak waktu yang tak ternilai harganya. Beberapa kartu pos tua bahkan bisa menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa penting di masa lampau. Misalnya kartu pos yang dikirim selama periode perang atau masa transisi politik. Kartu pos seperti ini bukan hanya barang antik melainkan juga dokumen sejarah yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang kondisi sosial budaya pada saat itu. Namun yang paling menarik dari kartu pos adalah bagaimana ia mampu menyatukan dua hati meskipun terpisah jarak dan waktu. Di era modern seperti sekarang ini, di mana segala sesuatu serba instan, melalui aplikasi pesan singkat rasanya sulit. Membayangkan betapa sabarnya orang-orang dulu menunggu kabar dari kerabat dekat lewat kartu pos proses, penulisan pengiriman hingga akhirnya sampai ke tangan penerima
adalah sebuah ritual yang penuh makna. Setiap kata yang ditulis dengan tangan di atas kartu pos memiliki bobot emosional yang jauh lebih kuat dibandingkan teks digital yang dingin dan impersonal. Bagi anak-anak 90-an, kartu pos seringkali menjadi hadiah spesial yang dinanti-nantikan saat liburan sekolah. Biasanya keluarga atau teman dekat yang sedang bepergian akan mengirimkan kartu pos sebagai bentuk perhatian dan rasa sayang. Mereka akan menuliskan pesan singkat namun penuh arti di bagian belakang kartu pos, seperti doakan aku ya. Semoga liburanku menyenangkan, atau aku rindu kalian di rumah. Pesan-pesan sederhana ini, meskipun pendek, namun mampu meninggalkan kesan mendalam bagi penerima, karena di dalamnya terkandung kehangatan serta rasa cinta yang tulus. Saat ini, meskipun popularitas kartu pos mulai memudar digantikan oleh teknologi digital, namun bukan berarti kartu pos benar-benar hilang dari peredaran. Sebaliknya, beberapa komunitas pecinta kartu pos justru semakin berkembang di berbagai belahan dunia. Mereka saling bertukar kartu pos lintas negara untuk menjalin persahabatan internasional dan berbagi cerita tentang budaya masing-masing. Gerakan post crossing misalnya telah berhasil menghubungkan ribuan orang di seluruh dunia melalui kartu pos tradisional, sehingga menciptakan jaringan global yang unik dan autentik. Bicara soal kartu pos tentu tidak lengkap rasanya jika tidak membahas estetika visual yang melekat pada setiap lembarannya. Pada masanya, kartu pos dirancang dengan sangat detail, mulai dari pemilihan warna hingga ilustrasi yang menggambarkan. Karakteristik suatu tempat. Desain-desain ini seringkali mencerminkan tren seni pada eranya, misalnya gaya retro vintage atau bahkan pop art. Kartu pos dengan tema-tema tersebut kini menjadi incaran para kolektor karena nilai seni dan keunikan yang dimilikinya. Tak heran jika banyak orang rela merogoh kocek cukup dalam hanya untuk mendapatkan kartu pos edisi terbatas atau hasil karya seniman ternama. Selain itu, kartu pos juga memiliki fungsi edukatif yang seringkali luput dari perhatian publik. Di dalamnya terdapat informasi-informasi menarik tentang tempat-tempat wisata, sejarah budaya, hingga flora dan fauna lokal. Informasi ini disajikan dalam bentuk gambar maupun teks singkat sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Bagi anak-anak, kartu pos bisa menjadi sarana belajar yang menyenangkan karena mereka dapat mengenal dunia luar tanpa harus meninggalkan rumah. Sedangkan bagi orang dewasa, kartu pos dapat menjadi referensi tambahan untuk merencanakan perjalanan wisata atau sekadar menambah wawasan tentang berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Namun di balik semua kelebihan tersebut, kartu pos juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal distribusi dan keamanan. Pengiriman kartu pos membutuhkan waktu yang relatif lama, tergantung jarak dan kondisi cuaca. Selain itu, risiko kartu pos hilang, rusak, atau terlambat sampai ke tujuan juga cukup tinggi. Hal ini tentu saja menjadi kendala bagi mereka yang mengharapkan respons cepat dari penerima. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran ekstra bagi pengirim maupun penerima kartu pos agar proses komunikasi tetap berjalan lancar meskipun ada kemungkinan gangguan teknis di tengah jalan. Meskipun demikian, pengalaman menunggu kartu pos tiba justru menjadi bagian yang paling dinikmati oleh banyak orang. Ada semacam kegembiraan tersendiri ketika melihat amplop tipis berisi kartu pos muncul di kotak pos.
Setelah membuka amplop tersebut barulah kita bisa membaca pesan yang ditulis dengan tangan serta melihat stempel pos yang menunjukkan asal-usul pengirimannya. Semua elemen ini bersatu padu menciptakan pengalaman yang tidak bisa didapatkan dari media. Komunikasi modern seperti email atau chat online. Seiring berjalannya waktu, kartu pos mulai kehilangan pamornya, digantikan oleh teknologi yang lebih praktis dan efisien. Namun bukan berarti kartu pos sepenuhnya dilupakan. Begitu banyak kenangan manis yang terkait dengan kartu pos sehingga ia tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, terutama mereka yang besar di era 90-an. Bagi generasi tersebut, kartu pos adalah simbol dari masa kecil yang penuh kebahagiaan dan petualangan menyimpan kartu pos lama. Sama saja dengan menyimpan potongan-potongan memori yang tak ternilai harganya. Kini, di tengah gempuran teknologi digital, kartu pos mulai bangkit kembali, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Komunitas-komunitas pencinta kartu pos bermunculan di berbagai platform media sosial, mengajak orang-orang untuk kembali merasakan sensasi mengirim dan menerima kartu pos. Secara tradisional, gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya lama, tetapi juga sebagai upaya untuk menghadirkan kembali nilai-nilai humanis dalam komunikasi interpersonal. Di tengah hiruk-pikuk dunia maya yang serba cepat, kartu pos menawarkan alternatif yang lebih lambat namun penuh makna. Bahkan beberapa perusahaan startup modern mulai melirik potensi kartu pos sebagai produk inovatif. Mereka menciptakan platform digital yang memungkinkan pengguna untuk mendesain kartu pos secara online, kemudian mencetak dan mengirimkannya ke alamat tujuan. Layanan ini menggabungkan kepraktisan teknologi dengan sentuhan personal kartu pos tradisional sehingga menarik minat generasi muda yang haus akan pengalaman baru. Meskipun konsepnya berbeda dengan kartu pos konvensional, namun esensi utamanya tetap sama, yaitu menyampaikan pesan dengan cara yang istimewa dan berkesan. Bagi mereka yang ingin bernostalgia, kartu pos juga seringkali menjadi inspirasi dalam berbagai karya seni modern. Mulai dari film, novel, hingga instalasi seni, kartu pos kerap dijadikan simbol dari hubungan manusia dengan waktu dan ruang. Dalam beberapa kasus, kartu pos bahkan digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan perjalanan hidup seseorang dari masa lalu hingga masa kini. Keberadaannya yang sederhana namun syarat makna membuat kartu pos menjadi objek yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, baik dalam konteks seni maupun budaya. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak betapa berartinya kartu pos bagi generasi 90-an. Ia bukan hanya sekadar benda mati, melainkan juga wadah bagi kenangan, harapan, dan impian. Kartu pos mengajarkan kita untuk bersabar, menikmati proses, serta menghargai setiap detik. Dalam hidup ini adalah pelajaran berharga yang mungkin sulit ditemukan di era digital saat ini, di mana segala sesuatu serba cepat dan instan. Kartu pos mengingatkan kita untuk melambat sejenak dan merasakan kehangatan dari interaksi manusia yang autentik. Dan percayalah bahwa setiap kartu pos yang pernah kamu kirim atau terima pasti menyimpan cerita yang layak dikenang hingga hari tua nanti.